Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, di pertemuan hari ini, hari Selasa, eh, di mata kuliah berbicara, saya akan menyampaikan materi tentang prinsip umum kegiatan berbicara. Di pertemuan 9 kemarin ada materi tentang hubungan keterampilan berbicara dengan membaca. Kalau pertemuan ke-10 ini materinya tentang prinsip umum kegiatan berbicara. Kenapa kegiatan berbicara itu sangat diperlukan seperti itu? Yang pertama ada pengertian berbicara menurut para ahli dan pandangannya. Yang kedua prinsip umum kegiatan berbicara. Menurut para ahli, ini menurut Ahmadi, ya lain kali saya pesan kalau nulis nama orang itu ditulis lengkap. Nah, menurut Ahmadi itu nama apa kalau mengambil di bukunya ya ditulis lengkap ya. Berbicara merupakan suatu keterampilan di dalam menciptakan arus sistem bunyi artikulasi yang memiliki kegunaan untuk menyampaikan suatu keinginan perasaan dan kehendak kepada orang lain. Ada yang bisa mengartikan ini? Jadi menurut Pak Ahmadi itu ketika saudara mengungkapkan sebuah keinginan, perasaan, itu kan muncul sebuah suara. Itu melewati proses artikulasi ini pita suara. Ketika saudara misalkan diajak rapat, diem aja. Nah, itu berarti saudara menyimpan pendapatmu, menyimpan keinginanmu, menyimpan perasaanmu. Tapi ketika saudara itu mengeluarkan, Pak saya usul ini setidaknya eh, yang lebih baik seperti ini menurut saya lah, itu saudara sudah menggunakan keterampilan berbicara. Oke, bisa dipahami ya. Terus yang kedua, berbicara merupakan kemampuan yang berbicara merupakan kemampuan yang dimiliki guna untuk mengucapkan bunyi-bunyian dengan artikulasi atau memiliki kata untuk dapat diekspresikan, menyatakan gagasan, menyampaikan pikiran dan perasaan. Itu sama menurut Pak Tarigan pun juga sama. Ketika saudara itu mengucapkan bunyi, saya mau pergi ke dapur, saya mau pergi makan, saya mau pergi ke rumah teman, itu saudara sebenarnya melakukan keterampilan berbicara yang itu dapat diekspresikan dengan gagasan, pikiran dan perasaan. Oke. Nah, terus menurut Arsyad dan Mukti, kemampuan berbicara adalah kemampuan mengucapkan kalimat untuk mengekspresikan, menyatakan dan menyampaikan pikiran, gagasan dan perasaannya. Masih sama. Oke, terus pengertian berbicara merupakan sebuah kemampuan dalam mengucapkan lambang-lambang linguistik yang disetujui oleh sesuatu kelompok untuk menyampaikan ekspresi gagasan, perasaan, dan kehendak. Jadi sebenarnya saudara itu kehendak, saya mau pergi makan, itu kehendak, perasaan. Saya hari ini kurang enak badan, itu bisa perasaan. Terus gagasan, saya punya pendapat lah. Ini dari ketiga ini keterampilan berbicara itu wajib dipahami. Oke ya, gagasan, perasaan, dan kehendak wajib dipahami. Terus selanjutnya dalam prinsip umum kegiatan berbicara, nah itu membutuhkan lawan bicara. Saudara tidak mungkin berbicara dengan tembok, berbicara dengan orang yang bicara sendiri, itu bukan melupakan kegiatan berbicara. Jadi ada tiga aspek itu dalam kegiatan berbicara wajib dipahami. Ada yang namanya gagasan, ada yang namanya mengungkapkan perasaan, ada yang menyiapkan kehendak. Tiga ini sebenarnya sering saudara lakukan. Terus menggunakan sandi linguistik yang dipahami bersama. Menggunakan sandi linguistik itu, ketika saudara menggunakan bahasa Jawa dalam komunikasi atau menggunakan B1 dalam komunikasi, itu bisa dipahami oleh lawan bicaramu. Inilah yang dimaksud menggunakan sandi linguistik. Nah, atau ketika saudara menggunakan B2 komunikasi antara dengan temanmu, itu bisa dipahami. Kemudian merupakan suatu pertukaran antara partisipan. Nah, ini dia berbagi informasi maksudnya. Terus melibatkan suara atau bunyi bahasa dengan pendengaran. Nah, ini jelas. Ketika ada yang berbicara, dia wajib mendengarkan. Nah,
Pak, kalau ada dampaknya, ketika ada berbicara tidak mendengarkan, saudara tidak akan memahami apa yang dimaksud. Contoh, ketika saudaraku ya, saudara main HP, tidak menyimak dengan baik. Ketika saudara disuruh untuk menjelaskan kembali, saudara tidak akan memahami. Terus, menerima atau mengakui suatu daerah atau referensi umum. Kemudian menghubungkan setiap pembicaraan dengan yang lainnya kepada lingkungan dengan segera. Terus berhubungan atau berkaitan dengan masa kini. Oke, di dalam eh, poin menerima atau mengakui suatu daerah. Jadi ketika saudara berkunjung eh, ke daerah tertentu atau ke tempat, nah, yang saudara itu mungkin saudara ke Bali, di situ saudara, oh di sana itu mayoritas menggunakan bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Nah, itulah saudara sudah bisa, oh dalam keterampilan berbicara yang bagaimana yang harus saya asah seperti itu. Kemudian menghubungkan setiap pembicaraan dengan yang lainnya. Nah, intinya itu eh, di lingkungan saudara itu bisa menempatkan ketika saudara berbicara dengan orang yang berbeda itu bagaimana B1 atau B2 lah, itu kan otomatis dari kita belajar dulu di semester 1 ada teori penggunaan bahasa. Nah, tinggal saudara poin A, B, C, D, E, nah, itu menggunakan teori belajar yang mana yang saudara pakai, apakah bahasa Indonesia, apakah. Nah, biasanya kalau belum pernah, kalau kita di kota ya tetap menggunakan bahasa Indonesia, Bapak rumahnya mana. Nah, kalau di Jawa tidak mungkin, saudara di desa tidak mungkin menggunakan, nah biasanya pakai bahasa Indonesia. Dalamnya bukti Pak. Terus berhubungan dengan berhubungan atau berkaitan dengan masa kini. Jadi apa yang saudara bicarakan itu biasanya berkaitan. Nah, biasanya kalau di musim atau hari Lebaran seperti ini, saudara berkunjung ke sanak saudara, itu biasanya saudara bingung memulai komunikasinya. Saya mulai dari mana kan seperti itu. Nah, oke, biasanya dimulai dari mana? Nah, sebenarnya boleh saudara komunikasinya tanya, oh, Pak, kalau di desa ya Pak, ini tanamannya nopo. Nah, terus apa niku harganya. Nah, itu kan saudara sudah memulai melakukan sebenarnya kegiatan. Oke, sudah. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan untuk materi keterampilan berbicara. Kenapa singkat, padat, jelas, dan uh, apa itu seolah-olah terburu-buru, karena ya memang uh, kalau nanti videonya terlalu banyak kita ngupload juga lama, karena kemarin untuk daring itu untuk asinkron bisa 15 menit sampai 20 menit. Oke, pertemuan hari ini saya akhiri. Jangan lupa berdoa di awal dan di akhir. Yang UTS yang belum dikumpulkan segera dikumpulkan. Eh, Terus lagi UTS sudah. Terus pertemuan, oh iya, pertemuan 9, 10, 9 nanti asinkron. 12, 3S, 12, 13 saja nanti kita pakai apa itu, pakai sinkron. Oke, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.